Guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya guys, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martel Beck chapter 5809. Di sini diceritakan sebelum invasi klan tinta 3000 dunia telah berkembang dan masing-masing domain besar memiliki gayanya sendiri. Domain besar dihubungkan satu sama lain oleh gerbang domain membentuk dunia besar yang sangat rumit namun terhubung. Ras manusia telah hidup di dunia yang luar biasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menjadi penguasa surga ini. Namun di luar dunia hebat ini ada juga medan pertempuran tinta yang awalnya merupakan medan pertempuran garis depan untuk berbagai umpan hebat ras manusia untuk melawan klan tinta. Battlefield sangat luas dan tak terbatas. Wilayah terdalam yang telah dicapai oleh ras manusia adalah lokasi pembatasan besar awal surgawi. Yang gak bisa berlari sedikit lebih jauh ketika dia dikejar oleh Royal Klan Tinta. Dia telah melarikan diri ke kedalaman kehampaan, akhirnya bersembunyi di laut fenomena surgawi. Apa yang ada di balik pembatasan besar awal surgawi? Apa yang lebih jauh di balik laut fenomena surgawi? Di mana akhir dunia? Yang telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya, tetapi tidak ada jawaban untuk itu. Sampai hari ini tindakannya telah memungkinkan dia untuk melihat tubuh sebenarnya dari tunggu semesta, memungkinkan dia untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya dunia adalah kekacauan utama. Bisa juga dikatakan bahwa tidak ada akhir dunia karena kekacauan itu sendiri tidak teratur dan kacau. Jika 3000 dunia Battlefield dikatakan sebagai satu entitas, maka di luar seluruh entitas ini harus dibungkus dalam kekacauan utama yang tak ada habisnya. Letusan besar tunggu semesta menyebabkan kekacauan ini menjadi bagian dari dunia, memperluas ukuran asli dunia dan meningkatkan luasnya. Menyadari hal ini, yang tidak bisa menahan tawa tak heran tidak ada yang bisa menemukan inti tunggu semesta selama bertahun-tahun. Benda ini benar-benar ada, tapi itu ada di ujung dunia. Siapa yang mengira dia akan datang ke sini untuk menemukannya? Jadi bagaimana jika dia menemukannya? Yang sebelumnya telah mempertimbangkan apakah dia akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki tunggu semesta jika dia dapat menemukan bentuk aslinya. Tetapi dari situasi saat ini, ide ini sama sekali tidak mungkin. Harta karun dunia seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh ras manusia. Itu adalah asal mula dunia, sumber segalanya. Dibandingkan dengan memperbaiki hal seperti itu, lebih praktis untuk membunuh klan tinta. Saat pikiran yang kait terpacu, tunggu semesta di langit tiba-tiba berubah lagi. Kekuatan hisap yang kuat datang dari tunggu, dan dalam sekejap semua kekacauan di kekosongan di sekitarnya ditelan olehnya. Tunggu alam semesta yang besar dan megah tampaknya telah berubah menjadi lubang tanpa dasar saat kekacauan utama terus mengalir ke dalamnya dan menghilang. Di sisi lain, ada pun yang telah dimuntahkan sebelumnya, apakah itu bentuk embrionik dari dunia semesta, berbagai fenomena surgawi, atau bahkan kekuatan Gredau yang tak terlihat, itu sama sekali tidak terpengaruh. Seiring berjalannya waktu, jenis menelan ini menjadi lebih intens dan mulut tunggu semesta tampaknya membentuk pusaran raksasa yang menelan sejumlah besar kekacauan. Menonton adegan ini dari jauh, yang merasa lega, tidak terlalu terkejut ketika dia berada di dunia tunggu semesta. Yang telah menemukan bahwa apakah itu sungai tak berujung yang mengalir melalui seluruh dunia tunggu semesta, atau 9 evolusi dao besar dari tunggu semesta. Semuanya mengandung misteri kekacauan primal dan myriad Gredau. Ketika mereka memasuki tunggu semesta, dunia itu juga dipenuhi dengan primal kaos yang kaya, dan di lingkungan seperti itulah semua jenis fitur aneh lahir, bahkan kaos spirit rage. Di dalam tunggu semesta, dari mana kekacauan itu berasal? Itu datang dari sini. Tunggu semesta terletak di ujung dunia, menelan kekacauan dan mengisi dirinya sendiri. Ketika mencapai batasnya, itu akan berubah menjadi kekuatan myriad Gredau. Ketika kekacauan yang ditelan oleh tunggu semesta mencapai batasnya, itu akan muncul. Ketika primal chaos di laut universe Furnace benar-benar berevolusi menjadi myriad Gredau, Forge, atau sesuatu yang lain, tunggu semesta akan menutup dan semua yang ada di dalamnya akan dimuntahkan, menyebabkan dunia berkembang. Ini adalah siklus reinkarnasi, siklus kehidupan. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah itu dunia yang telah dijelajahi oleh ras manusia atau tidak, semuanya telah diciptakan oleh tunggu semesta berulang kali. Proses ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mungkin akan berlanjut sampai primal chaos benar-benar hancur dan dunia akan berakhir. Pemandangan seperti itu seperti pemandangan dari zaman kuno hingga sekarang. Megah dan megah dibandingkan dengan ini, perang antara ras manusia dan klan tinta agak kurang.
Yang mengikuti tunggu semesta dan menatapnya, jantungnya berdetak kencang. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berhenti, tidak perlu mengikuti lebih jauh. Setelah menyaksikan seluruh proses tunggu semesta memperluas dunia, Yang telah mengetahui asal-usul kelahiran dunia ini dan telah menyaksikan siklus tunggu alam semesta menelan dan memutahkan. Dapat dikatakan bahwa banyak keraguan Yang telah terjawab, namun tidak boleh bagaimana orang lain melihat lukisan ini, itu masih mengejutkan. Niat awalnya adalah untuk menemukan tubuh tunggu alam semesta, mencoba memperbaiki harta karun dunia ini untuk melihat apakah dia dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri. Yang memang menemukan tubuh asli tunggu semesta, tetapi dia tidak lagi memikirkannya karena setelah menyaksikan semuanya, pikiran seperti itu terlalu tidak realistis. Terus bagaimana kita kembali? Setelah kehinaan yang lama, Tundra Shadow tiba-tiba mengajukan pertanyaan penting yang telah dikirim oleh tunggu semesta bersama dengan anak sungainya. Sekarang tunggu semesta menelan primal kaos itu jelas telah ditutup. Dengan kata lain, tuan dari ras manusia dan klan dalam tunggu semesta sudah pergi. Jadi bagaimana dia bisa kembali? Bahkan jika dia bergas ke tunggu semesta sekarang, itu tidak akan ada artinya. Belum lagi apakah itu bisa masuk atau tidak. Bahkan jika dia melakukannya, ada kemungkinan besar dia akan terjebak di dalam dan tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menunggu waktu berikutnya tunggu semesta dibuka. Adapun kapan tunggu semesta akan terbuka lagi, siapa yang tahu? Mungkin 10.000 tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Tidak ada yang bisa mengatakan hal dengan pasti. Mendengar pertanyaan Tundra Shadow, Yang tidak menjawab, malah diam-diam mendesak kekuatannya dan mencoba terhubung dengan pohon dunia. Berada di luar 3.000 dunia dan bahkan pembatasan besar awal surgawi, Yang hanya perlu terhubung dengan pohon dunia dan menerima panduannya untuk memasuki batas reruntuhan besar. Namun kali ini tidak ada tanggapan meskipun dia mengharapkan ini. Setelah mengkonfirmasinya, Yang masih agak kecewa. Alasan dia dapat terhubung ke pohon dunia adalah karena dia telah menyempurnakan dan menyelamatkan ribuan dunia semesta saat itu. Masing-masing dunia semesta ini memiliki buah dunia yang sesuai di tubuh pohon tua yang memungkinkan dia untuk membentuk hubungan dekat dengannya. Ketika dia tidak membutuhkannya, dia bisa menggunakan kekuatan pohon dunia untuk memasuki batas reruntuhan besar. Dapat dikatakan bahwa pohon dunia itu sendiri terhubung ke lokasi semua dunia semesta. Saat itu Yang telah meninggalkan dunia semesta di luar pembatasan besar awal surgawi sehingga dia dapat dengan mudah menyelidiki situasi di dalamnya. Namun tempat ini sudah menjadi akhir dunia dan terkoneksi dengan pohon dunia tidak dapat mencapai lokasi yang begitu dalam. Jadi secara alami tidak mungkin untuk terhubung. Jika kita pergi ke arah yang berlawanan, kita akhirnya akan menemukan jalan kembali, desah Yang. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk kembali ke 3.000 dunia, tapi ini satu-satunya cara. Meskipun tindakan kali ini agak salah memperhitungkan dan tidak menghasilkan banyak hasil, bisa menyaksikan tunggu alam semesta menelan dan memperbaiki kacauan utama dan membuka dunia bukanlah buang-buang waktu. Ini mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatannya, tapi itu akan terdampak besar pada jalan masa depannya. Setelah melihat jauh terakhir pada tunggu semesta,